Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama perkembangan politik yang menuju pada kebuntuan politik akibat krisis konstitusional yang berlarut-larut, yang telah memperparah krisis ekonomi dan menghalangi usaha penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh pertikaian kepentingan politik kekuasaan yang tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah perundang-undangan. Apabila hal ini tidak dicegah, akan segera menghancurkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa, serta berdasarkan kehendak sebagian terbesar masyarakat Indonesia, kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan: 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi seperti biasa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi negara dan bangsa Indonesia. Jakarta, 22 Juli 2001, Presiden Republik Indonesia, _ Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu, karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan, karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Pada 23 Juli dini hari, Gus Dur mengeluarkan keputusan kontroversial, dekret presiden yang dibacakan juru bicaranya Yahya Stakuf. Sontak, keputusan Gus Dur ini mengundang reaksi keras berbagai kalangan. Mulai dari tidak adanya dukungan dari TNI, seruan fatwa Mahkamah Agung bahwa maklumat Presiden Gus Dur bertentangan hukum, hingga MPR yang tetap menggelar sidang istimewa tanpa kehadiran sang presiden. Ironisnya, dengan serta-merta pula MPR melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia. Dan Gus Dur pun lengser dari tampuk tertinggi kepemimpinan di Republik ini. 300.000 orang, Mas,
tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika Anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta, orang-orang dari Jawa Timur. Begitu ditunggu-tunggu nggak datang. Saya yang nahan kok. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus Dur, datanglah beneran itu ya? Bukan begitu, artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Ya, bagi saya bukan korban, biasa aja. Nah, satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. Banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden Anda tampil seperti itu. Mengapa Anda tampil seperti itu? Lah ya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden? Loh, orang dingin hatinya, nggak jadi marah. Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengserkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah SAW sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudaybiyah. Saat itu Suhail bin Amr memberi sekian poin yang mendikte Rasulullah, semuanya merugikan Rasulullah. Tapi semuanya merugikan Rasulullah, tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak pertumpahan darah. Padahal Suhail bin Amr zaman itu masih kafir. Sehingga menjadi fikih bahwa perdamaian itu harus kita jaga. Sampai ada ayat wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka ingin damai, kamu harus menuruti itu. Sehingga damai itu pula yang zaman era Gus Wahid, ketika beliau menginginkan negara berdasar Islam, itu banyak di buku, termasuk beliau panitia 9 persiapan kemerdekaan, Pebuki, juga tadi Gus Solahuddin cerita. Beliau akhirnya kompromi juga dengan negara yang berbentuk Pancasila. Kemudian itu disosialisasikan era Muktamar Situbondo, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq, didukung oleh Gus Dur karena zaman itu beliau kalah sepuh sama Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi itu fikih yang saya menjadikan pengagum Gus Dur, karena ibadah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalah adalah ibadah yang luar biasa. Berikutnya saya mohon sama Kiai Haji Solahuddin Wahid, berkenan saya cara berpikir begini untuk Gus Dur. Jadi saya ini dari keluarga Kiai, saya juga senasab dengan keluarga Mbah Hashim karena sama-sama turunan Mbah Sambul Lasem. Jadi beliau adalah Abdurrahman bin Wahid bin Hashim bin Asy'ari bin Wahid lagi, terus bin Abdul Halim 2 sampai Mbah Sambu. Kira-kira nasabnya sama dengan saya, dengan Mbah Hamid yang dari jalur itu. Saya mau bercerita begini. Watak seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar mbah-mbahnya atau leluhurnya. Karena setiap mbah-mbahnya pasti berdoa dzurriatan thayyibah, yaitu anak cucu yang baik. Saya sengaja di sini bawa kitab yang ditulis oleh Muhammad Asad Shihab, seorang Libanon. Menulis bahwa Mbah Hashim Asy'ari adalah terhitung sebagai mujaddid, sebagai pembaharu Islam, setidaknya di Asia sini atau di Indonesia. Di sini ada kitab ini diterjemah beberapa kali, sebagian oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, sebagian oleh Kiai Sodik Semarang. Saya punya edisi asli, edisi Arabnya, karena saya dari awal ingin
ngaji sama santri-santri Tebuireng. Karena buyut-buyut saya itu termasuk gurunya Mbah Soleh Darat. Jadi buyut saya yang di Kudus, Pondok Damaran itu dulu Mbah Soleh Darat pernah ngaji di situ. Dan Mbah Hasyim kecil pernah ngaji sama Mbah Soleh Darat. Dan tentu biasa itu dalam ilmu sanad. Guru-guru saya indukannya di Mbah Hasyim juga pernah ngaji beberapa ulama di Pantura. Dan saya pastikan di antara perilaku atau manhaj Mbah Hasyim adalah, ini saya baca guru-guru beliau, kemudian ada perilaku yang persis ditiru Gus Dur. Jadi itu bukan sekedar bukan sekedar mitos atau kebetulan. Beliau punya pilihan-pilihan yang dipilih sampai akhir hayatnya. Di sini ada cerita proses Mbah Hasyim ngaji, kemudian pernah ada seorang Jerman mau belajar Islam sama Mbah Hasyim, kemudian ditemui beliau dengan sangat hangat. Ketika sudah mengenal Islam secara detail, ya saya ulang lagi, ketika sudah mengenal Islam secara detail, beliau ngendikan, kamu jangan tergesa-gesa, kata beliau, kamu harus menerima Islam ini secara al-bayyinah, secara argumentatif, secara logika yang benar, jangan karena terpaksa. Itu pula yang akhirnya Mbah Hasyim mendorong khuriyatul fikri, orang itu harus merdeka dalam berpikir. Itu pula yang mengilhami Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah. Orang kafir yang masuk Islam harus dikembalikan ke habitat kafir, karena itu habitat asli, karena rata-rata dulu suku Mekah zaman itu kafir semua. Tapi yang orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena dianggap kembali ke habitat. Tentu semua perjanjian itu merugikan Rasulullah SAW. Tapi yang unik, Rasulullah itu menerima itu semua. Kata Rasulullah, sudah perjanjian itu kita terima saja. Akhirnya perjanjian itu diterima. Kemudian tapi Nabi hanya minta satu hal. Orang kafir Quraisy tidak boleh melarang orang diskusi Islam. Akhirnya mereka diskusi tentang Tuhan, tentang agama, tentang macam-macam. Sehingga mereka akhirnya membandingkan, namanya punya Tuhan batu sama Tuhan yang disebut Muhammad. Tentu mereka masih jangkar pakai nama Muhammad. Mereka diskusi. Kalau kita punya Tuhan berhala, efeknya begini-begini. Kalau Tuhan kita banyak, efeknya gini-gini. Diskusi. Yatafawaduna fil hadis. Mereka diskusi secara terbuka. Terus fama ahadun ya'kilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian seseorang yang berpikir secara benar, yang mengenali Islam, pasti akan masuk Islam. Sehingga karena mereka diskusi bebas tanpa tekanan, akhirnya mereka memilih Islam. Dan setelah memilih Islam, mereka akhirnya ikrar Islam sama ikrar ya cara sekarang ikrar, kemudian menjadi Muslim, dan otomatis perjanjian itu dibatalkan. Makanya kata Imam Zuhri, guru Imam Malik, maka nafathun a'zuma fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Enggak ada kemenangan Islam sehebat kemenangan dalam Hudaybiyah, yaitu orang berbebas berpikir. Kemudian kebebasan berpikir ini pasti mengarah ke mengaku yang benar, menanggalkan yang salah. Tentu orang dulu mendewa-dewakan Lata Uzza, pokoknya menuhankan makhluk, menjadi sadar bahwa itu aneh. Kenapa kita harus sembah batu yang dipahat? Kenapa kita harus menyembah makhluk dan sebagainya? Dan akhirnya mereka Islam. Tapi dulu kalau suasana perang itu keinginan orang hanya ingin menang kalah. Jadi yang kafir itu hanya ingin menang, pokoknya jangan sampai kalah. Nggak pernah berpikir Islam itu apa. Di mana-mana perang itu ya pikirannya menang kalah. Gitu. Tapi setelah nggak ada perang, meskipun segala perjanjiannya merugikan Islam, orang akan berpikir secara objektif. Makanya fama ahadun ya'kilu syai'an illa dakhala fihi. Tidak ada seseorang yang berpikir tentang Islam kecuali akhirnya masuk Islam. Sehingga itu disebut maka nafathun a'zuma fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Enggak ada futuhat yang sebesar sulhul Hudaybiyah. Ya, kitab ini namanya Wadi'ul Labinat Istiqlalil Indonesia. Mungkin santri Tebuireng mungkin lebih tahu ya, karena harusnya lebih tahu. Jadi kalau tahunya baru sekarang ya rodo innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Jadi saya tidak perlu bangga lebih tahu karena memang seharusnya Anda lebih tahu. Kalau tidak ya keterlaluan. Ya namanya itu Wadi'ul Binatil Istiqlal Al-Indonesi. Ini saya baca tapi ini demi Gus Dur, artinya bahwa pilihan-pilihan itu mulai ada zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Saya baca satu-satu ya, mulai kredibilitas ilmu beliau, karena dalam Islam itu harus ada sanad. Saya pernah ditanya seorang ilmuwan, Pak Bahak, kenapa Islam itu harus ada sanad? Kita kan orang cerdas, kan bisa berpikir sendiri, ngapain nunggu pikirannya orang-orang, kata saya. Terus saya bilang agama itu agamanya Allah dan Rasul. Kalau pikiran kamu namanya agama kamu, bukan pikiran agama, kata saya. Kalau kamu punya pikiran, yang namanya pikiran kamu, tidak agama. Kalau agama itu harus bersanad. Jadi pikirannya Mbah Hasyim sama dengan pikirannya Mbah Mahfud pikirannya sama dengan Said Abi Bakar Sato sama dengan Sayyid Zaini Dahlan dan seterusnya sampai logika itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri sekian contoh. Pikiran yang kita ciptakan bisa salah, misalnya begini. Dulu misalnya Nabi pernah bersabda, al-qatil wal maktul finnar, pembunuh yang dibunuh sama-sama neraka. Jadi idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maktul finnar. Jika dua orang muslim bertemu sama-sama bawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Makanya kita harus syukur sekali Indonesia itu paling menghindari membunuh, karena kalau sesama muslim membunuh itu ancamannya berat, sama-sama masuk neraka. Bukan sekedar diboyong dari pondok Tebu Ireng, itu neraka gitu. Kalau dibayang pondok gampang gitu, nanti pondok lain gampang. Terus logika sahabat begini, hadza al-qatil fama balul maktul. Oke ya Rasulullah, kalau al-qatil masuk neraka namanya pembunuh, oke kita terima. Tapi fama balul maktul, lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Wong dia korban kok dia dibunuh? Apa jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya dia juga mentalnya pembunuh, cuma nasibnya terbunuh. Jadi seperti misalnya sampean hasut saya, itu nggak perlu disakeni. Sebenarnya sampean inginnya ya menggusur saya, cuma nasibnya tergusur gitu. Makanya kalau ada orang rebutan pacar kok kalah itu udah usah disakeni. Sebenarnya mentalnya dia perebut gitu. Cuma nasibnya kalah gitu. Jadi apa ya? Ya tadi. Ya ini penting ya, penting sekali itu. Jadi sebetulnya ketika duel itu semuanya kan mentalnya pembunuh. Maka dia nasib saja sebagai maktul, tapi mentalnya pembunuh. Karena dia mentalnya, niatnya, komitmennya pembunuh, maka dia sama-sama di neraka. Maktul itu fakta, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga hukumannya sebagai pembunuh. Sama kalau sampean berebut itu mentalnya ya perebut, cuma nasibnya kalah atau terebut. Itu soal nasib. Ini saya baca dulu ya guru-guru Mbah Hasyim supaya clear. Selama ini yang dikenalkan beliau ngaji sama saya Mahfud, saya Khotib Minangkabau. Ini di kitab ini. Saya baca sesuai harokat yang ada di kitab ini. Nanti kalau sampean tidak cocok karena beda madhab, ya nggak apa-apa, asal pinter saja. Karena baca kitab itu unik. Kadang-kadang satu guru sama guru yang lain itu beda-beda. Dan biasanya guru itu nggak mau kalah. Mbah Mun tuh sering cerita, ada kiai maknani wati ini lanwit alu. Itu muridnya gerutu karena pernah mondok itu kok nggak gitu. Pak guru, di kitab saya maknanya itu pohon elu. Lah iya cung wit elu kena gua alu kata gurunya nggak mau kalah. Gitu. Ada yang guru itu salah baca wal jarodin lan lawang. Muridnya agak terima. Pak Yai saya pernah ngaji itu maknanya walang. Lah iya walang sing ning lawang cung. Itu memang kasus makna-makna di Jawa itu banyak itu. Karena awalnya memang wis rodok bodoni. Kenapa saya bilang bodoni? Ini yang bilang Mbah Mun makna Jawa ono bodoni ini ya. Karena watin itu kan nggak ada di Indonesia. Tapi kiai itu malu kalau gak iso maknani. Akhirnya wati ini wet elu. Tanyakan orang pakar ahli Jawa ya tidak tahu loh itu apa. Pokoknya butuhnya kiai itu ada lafaz ya ada maknanya. Padahal jenis itu nggak ada di Indonesia. Seperti haudat itu maknanya di Jawa sekedup. Sekedup itu rumah kecil yang ada di unta zaman dulu. Di Jawa ada enggak? Tidak ada. Kalau kamu tanya orang Jawa ini apa namanya? Namanya ya rumah kecil di atas unta. Tapi Kiai Jawa dulu punya makna namanya apa? Sekedup. Jadi Kiai Jawa itu luar biasa improvisasinya. Ya rodok bodoh nih itu.
Lah yang sering bodoni itu bab halal haram, tapi bodoni apik. Yang tidak semua bodoni itu buruk, kadang wajib. Betul ya? Ini sama tergesola. Ini karena keahlian fikih saya juga barokahnya Mbah Hasyim Asy'ari supaya beliau senang. Beliau senang karena para nabi, para wali, para ulama itu tidak meninggal. Tadi kalau Mbak Anita bilang wafat itu kalau dalam bahasa Arab wafa yafi wafaan itu maknanya nuhoni. Nuhoni itu sudah memenuhi. Jadi sebenarnya memang nggak pernah ada orang mati itu. Jadi kita punya jatah umur, jatah rezeki sudah terpenuhi semua. Namanya wafat dari kata wafa yafi wafaan, sesuatunya sudah penuh maka diambil. Kalau roh sendiri nggak pernah meninggal. Ya roh sendiri kalau Mbak Anita bilang kita memperingati kehidupan Gus Dur ya memang hidup karena tadi nggak ada siapapun bilang orang itu mati. Orang mati itu adalah jasad, rohnya diambil dari jasad. Roh sendiri ini nggak pernah berstatus mati karena makanya orang Jawa semua sepakat. Wong mati ku piye sing nyawane dijabut. Jasadnya mati, nyawanya diambil. Kemudian nyawa ini yang mengalami dapat nikmat maupun dapat azab. Sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini perlu didoakan karena menghadapi Allah butuh topangan doa dan doa itu nggak pernah salah karena otoritas doa itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa kamu nyemprit Allah ini sudah akhirat loh, amal nggak ada gunanya loh, nggak bisa. Allah tetap zat yang bisa mengabulkan doa siapa saja. Sehingga ahli sunnah berpendapat doa itu yanfa'ul mayyit, doa itu manfaat untuk mayit. Sehingga Mbah Hasyim Asy'ari ngarang secara spesifik risalah an ahli sunnah wal jamaah. Di antara yang paling pokok adalah doa yanfa'ul mayyit, bahwa doa itu manfaat pada mayit. Ini saya hitung ya guru-gurunya Mbah Hasyim. Darus Al-Hadz Muhammad Hasyim Asy'ari ini karangannya Asad Syihab, orang Libanon. Buku ini selesai tahun 72. Beliau lama sekali ikut ngaji di sini sama Mbah Hasyim. Tapi sebagai peneliti, beliau ke sini sudah alim. Ndak terus masih ngapalkan alif bata itu ndak, itu masih sudah alim. Darus Al-Hadz Muhammad Hasyim Asy'ari fil Haramil Makki Syarif fi Makkah Al-Mukarramah alaihi ulama. Seterusnya beliau hitung ya. Amsalus Syekh Ahmad Amin Al-Attar wa Sayyid Sultan bin Hasyim wa Sayyid Ahmad Zawawi. Ya dihitung ya sudah berapa itu. Tapi beliau ke sana sudah alim loh. Jangan sampean kira kalau sampean ke sana itu jadi TKI repot nanti itu. Itu kata Mbah Mun kalau ada orang mau mondok Mekah. Tapi apa mondok Mekah wis alim dereng. Kersane pinter bahasa Arab, Pak. Bakul es neng Arab pinter bahasa Arab kata. Jadi kalau beliau kalau sama orang belum alim mondok di Mekah itu agak duka beliau. Ya, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, wa Sayyid Sultan bin Hasyim, wa Sayyid Ahmad Zawawi, wa Syekh Ibrahim Arab, wa Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar, wa Syekh Said Al-Yamani. Ini yang gurunya Mbah Zubair juga guru-gurunya keluarga sarang, wa Sayyid Husain Al-Habsyi. Ini mbah-mbahnya keluarga Habib Anis Solo. Jadi ya pokoknya keluarga besar Solo karena kita tahu Habib Anis itu bin Alwi bin Ali yang punya simtut Duror bin Muhammad bin Husain. Alladzi tawalla mansibal iftah hatta wafatul maniyah wa Sayyid Bakar Sato. Ini yang ngarangnya Anatul Talibin. Wa Syekh Rahmatullah wa Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf. Ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Kita tahu sarah i'anah paling terkenal adalah dua, I'anatul Talibin dan Tarsihul Mustafidin. Itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad As-Segaf. Terus wa Sayyid Abbas Al-Maliki, itu banyak Sayyid Muhammad. Karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas ya, Muhammad bin Alawi bin Abbas. Itu juga gurunya Mbah Hasyim. Wa Sayyid Abdul Az-Zawawi wa Syekh Saleh Bafadl wa Syekh Sultan Hasyim Daghestani. Jadi selain guru-guru di Indonesia termasuk Mbah Mahfud Termas, Syekh Khotib Al-Minangkabau, beliau punya guru-guru itu yang saya sebut. Lalu barokahnya guru-guru itu ya, barokahnya guru-guru itu Mbah Hasyim berpikir seperti itu, dan berpikir seperti itu yang mengilhami Gus Wahid, kemudian Gus Wahid mengilhami Gus Dur. Kenapa saya cerita ini? Supaya kamu tahu bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur itu ada sanadnya. Jangan sampai kamu berpikir Gus Dur cerdas muka kan delok film lah, terus gue delok film kan ya repot gitu. Jadi makanya ini, karena banyak juga yang cerita Gus Dur sebagai budayawannya, sebagai demokratnya, sebagai pluralisnya. Yang cerita itu kan sudah ada, masa saya disuruh ceritain lagi? Jadi kalau sampean saya cerita itu lagi kan coro Jawa tahsilul hasil. Jadi itu tidak bidang saya. Bidang saya akan melihat Gus Dur sebagai cucu Mbah Hasyim siapa? Asy'ari. Ini saya baca ya. Ini bahasa Jerman tapi sudah diagak-agak Arabkan. Ma'al Muhandis Karel von Schmidt.
Ini Mbah Hasyim. Jangan kira yang pernah berkawan ya bersosialisasi dengan non muslim itu mulai Gus Dur. Mulai Mbah Hasyim ini di halaman 108 kitab tadi. Wadi'ul Labinati Istiqlal Al-Indonesia. Kitab ini boleh sampean gasap kok. Nanti setelah ini tak bawa pulang atau sampean gasap nggak apa-apa. Ini santri-santri tebireng nggak apa-apa. Siap ya? Ya nanti bisa dibacak. Lakot kan seterusnya hakon ziaratil alam Muhammad Hasyim makana dalika fi yaum ini 7 Juli tahun 1936. Fi maqorihi Tebu Ireng. Haitsu taqaltu indahu bil muhandis Karel von Smith. Wa kanatil fursa saikhal tahadus ma'ahu tawilan. Terus setelah itu ini ceritanya mu'allif menangi Mbah Hasyim diskusi sama orang orientalis. Ini kata mu'allif, wa hadhil uqdatu takunu aqidatan wa hiya uqdatul mustasyrikin fa kullu shay'in ya'ti minal ghurbiyin wal irobiyyin wa Eropa ya'tabirunahu dasisah. Jadi zaman itu Mbah Hasyim itu sering punya tamu dari Eropa, dari Barat, dari macam-macam. Sumastat rodal muhandis terus seterusnya sampai. Nah ini cerita saja betapa Mbah Hasyim itu perkawanannya luas sekali. Terus ini cerita akhirnya orang ini sampai masuk Islam. Ketika masuk Islam, di antara pesannya Mbah Hasyim, saya ulang lagi, di antara pesannya siapa? Mbah Hasyim itu beliau bilang kamu harus dipikir-pikir lagi katanya. Itu kan satu kearifan Mbah Hasyim ini saya baca karena saya takut ditegur ini. Saya juga nunggu surat kok tidak datang-datang ini kok supaya cepat selesai. Ini bebas. Kalau ada surat malah kebenaran ini karena sudah mulai nyari-nyari. Ya jadi saya mohon nanti kitab ini bisa dikaji di sini. Nanti saya tinggal di sini ada cerita-cerita sampai beliau berteman orang Eropa, terus beliau macam-macam sampai terus saya teruskan. Summa arsalatku syirka ila Indonesia amni 1929 watana qala fi kasir minal mudun wa makata akhiran fi madinati Surabaya bi Jawa Syarqiyah wa min huna bada'atil hidayah wa taufiq taqudanihi ilal khairi hadas lautil hadis bil amil alladhi yakti fatratas tiraq. Jadi orientalis tadi ketika berteman Mbah Hasyim lama-lama tertarik oleh Islam. Ketika mulai tertarik dengan Islam wa sya'ara bil istiqra aruhi wal amni tam wa kaifa ya'budu rabbahu ibadatan haqiqiyah. Terus mulai tertarik dengan Islam, terus konsultasi sama Mbah Hasyim. Jadi tertariknya barokahnya Mbah Hasyim. Orang ini kemudian wabakiyal muhandis itu insinyur Karel von Smith fi Indonesia hatnan dalatil harbul alamiyah sehingga perang dunia kedua selesai wa indama qawamal Indonesiun didal hukmil al-Hulandi fi harbil istiqlal am wa kana muhandis fi sufil Indonesian dafahu islamuhu li syarika saat terus. Terus ini saya cerita, jadi Mbah Hasyim pernah mengislamkan orang Belanda, orang Jerman. Orang apa? Orang Jerman, terus orang ini hidup di Hamburg. Sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana. Jadi ini ini penting ya supaya sampean tahu bahwa Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Ya, Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Jadi terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah, ini Mbah Hasyim bersama kawan-kawannya sepakat iktikaf di Multazam. Ini saya baca ya. Wa akhiran istama'a ma'a nukhbatin min haula'i talaba min zalama alaihi al-had Muhammad Hasyim ala ayata'ahadu wa yaqumu bi amalin fi lailatin lailan min laili syahri Ramadan. Al-mu'azzam istama'a haula'i talaba waladina yantamuna ila iddati qawamiyatin. Qawamiyah itu kalau bahasa sekarang perlawanan min Afrika wa buldani janubi Asia, Asia Tenggara, wa Asia Wusta, Asia Tengah, wal buldan al-Arabiyah. Wa kana al-had Muhammad Hasyim Asy'ari ahadahum. Bahwa qafu jami'an amamal multazam bil Ka'batil musyarrafah.
Wa ahadu wa aqsamul yamin ala yakum bil jihad fisabilillah li ilahi kalimatil Islam wa tauhidil muslimin binasril ilmi wa tauiyah wa tafaqquh fiddin talaban lil mardatillahi ta'ala la yarjuna min wara'i dzalika malan wala mansiban li anfusihim. Jadi sebelum beliau pulang ke Indonesia, itu komunitas Asia Tengah, Asia Dekat, Asia Jauh semuanya dijajah karena Mesir dijajah Prancis, yang ini, Burma dijajah ini, yang Indonesia dijajah ini, semuanya berdoa di Multazam. Intinya Mbah Hashim itu patriotik betul. Tapi ya religius betul. Beliau berdoa di Multazam, beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah. Tapi saat itu juga berikrar kalau semua itu tidak untuk nyari pangkat. Makanya saya yakin Gus Dur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak chaos. Buktinya apa? Ketika beliau dilengserkan ya santai saja. Wong ngajine wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, jadi ya santai saja, tidak jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan, ini saya baca ya, li khidmati dual alladzina laha musta'maratun. Musta'marat itu dijajah mislu Holanda wa Inggris wa Rusia wa Pernisia wa fi hadzal amri bidzat ara ana alal muslimin wal mas'ulin khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian sowan ke Mbah Hashim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hashim. Yang negara-negara Asia Timur, Asia Dekat itu juga kalau konsultasi kemerdekaan juga sama siapa? Mbah Hashim. Jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hashim Asy'ari itu datang ke sini. Ya datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hashim. Dan di antara belajar itu, kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hashim dari berbagai negara. Mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena ngalami dijajah, sampai cara belajar Islam yang benar. Termasuk tadi yang Karel von Schmidt tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hashim. Padahal dia orang Jerman. Terus di antara kelebihannya Mbah Hashim, ini juga ditiru Gus Dur. Wal haju Muhammad Hashim la yajidu kharajan ayuna kisau sami' wal mukhatab. Bal yurahibu bidzalik. Mbah Hashim orang yang enggak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai, tidak terus ya tidak berontak, ya santai aja. Enggak terus angger dibantah, membantah kiai kualat. Enggak, itu enggak ada sanadnya. Nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan Gus Dur itu kita nggak lepas dari barokahnya siapa? Mbah Hashim. Sekaliber Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Khalqi, Sayyidul Anbiya al-Mursalin, beliau yang ngakui ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku hebat ngene iku barokah dungane Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang saya tekuni, jadi nggak salah. Kalau bicarakan Gus Dur ya harus bicarakan Mbah Hashim, sama bicarakan Nabi Muhammad SAW juga harus membicarakan Jadduhul A'la yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi ini kitab bisa dipakai atau digasap ya nggak apa-apa. Artinya gini, gasap itu kalau saya ada ridho jadinya gasap, kalau ridho ya jadinya boleh. Dan menjadi gasap kalau nggak dipelajari. Ya jadi kalau enggak terus tinggo jimat itu kita Gus Bah sakti, wah ya repot makanya ini. Nah kalau dipakai itu gasap. Tapi kalau nanti didiskusikan sama teman-teman kemudian menjadi baik, menjadi luar biasa, saya ikut ngamal. Terus saya ulang lagi, saya teruskan. Ittisolatuhu. Ittisolatu itu komoditas beliau. Lahu ittisolatun wasi'atun wa mukatabatun ma'a katsirin min zu'ama'il alam al-islami fi dzalikal ahdi. Bianhum Asy Abdul Aziz As-Sa'alibi wa Sayyid Diyauddin wa Syairozi Adwul Injil terus beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional termasuk Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Khattabi wa Sayyid Alawi bin Thahir Al-Haddad Mufti Sultanati Johor. Ya, beliau berkawan dekat sama muftinya kerajaan Johor wa Muhammad Ali wa Syaukat Ali bil Hindi wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal yang terkenal di India itu wa Sayyid Hibaduddin Asy-Syahrastani wa Wazirul Ma'arif Al-Iraqiyah. Beliau berteman sama PM Irak. Jadi kalau Gus Dur dari Mesir belajar di Irak, ternyata dulu mbahnya teman akrabnya Perdana Menteri apa? Irak.
Terus banyak waro isu majelis tamyiz wa Sayyid al-alama Muhammad bin Aqil wa Sayyid Muhammad Jadul Maula wa Sayyid Muhammad Surur saat terusnya itu. Jadi apa? Ini nanti saya tinggal termasuk catatan-catatan ini saya mohon ridho dari Gus Solah dari supaya santri-santri sini belajar Bahasim lebih serius supaya gampang. Kenapa saya katakan harus seperti ini? Dulu Nabi Ibrahim itu di antara anak cucunya itu secara lahir ada yang tidak soleh. Karena anak cucu itu punya otoritas sehingga anak cucu ini yang menstatuskan Nabi Ibrahim. Sampai Allah sendiri yang meluruskan pengklaiman itu, yaitu ada ayat maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasranian, karena ada orang yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda punya pola tertentu dalam beragama, terus seakan-akan mbah-mbahnya paling ya begitu. Akhirnya Ibrahim pernah disetatuskan sebagai Yahudi. Sampai Allah sendiri yang ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Sampai datang Rasulullah SAW yang memaklumatkan saya juga cucu Ibrahim orisinil. Dan saya pastikan Ibrahim itu bukan Yahudi tapi bapak tauhid. Semenjak itu Ibrahim dipulihkan namanya, bukan Yahudi tapi bapak tauhid. Yaitu diistilahkan Nabi millata abikum Ibrahim, semua tauhid adalah nginduk kepada Nabi siapa? Ibrahim. Nah saya ingin santri-santri Tebu Ireng misalnya nanti suatu saat jadi komunitas internasional, jadi orang keren komunitas internasional, itu bukan karena ingin gaya-gayanan terkenal, tapi ingin niru Mbah Hasyim bahwa itu awal dakwah Anda fil alam. Semua alam ini tentu butuh tauhid, butuh kebenaran, bukan gagah-gagahan sebagai orang populer. Terus persahabatan yang luas, misalnya Anda khusyuk terus kuper. Ratau kancanan wong hampir jadi wali gini itu skuper. Mungkin Anda tidak akan jadi wali karena sanatnya Mbah Hasyim itu perkenalannya luas. Sementara kamu milih kuper, gak pernah berteman orang, tapi sanatnya sampai Mbah Hasyim itu membingungkan sanat itu. Wong Mbah Hasyim tidak gitu kok kamu nyanatkan begitu. Jadi kalau santri Tebu Ireng mulai sampai neng kamar, terus ngobong dupo, terus memperkenalkan diri jadi wali. Nanti tonggo kamu ngira itu produk Mbah Hasyim karena kamu santrinya. Kan dianggap cerminan gurunya sampai Mbah Hasyim. Nah kalau ada yang teman-teman gitu harus dimaklumatkan itu sanad mungkotek bahwa sanad itu tidak benar. Ini kapan ini ditegur? Ini saya sudah mulai menunggu. karena ya repot ini kalau kelamaan ini nanti itu. Terus ini khazanahnya Mbah Hasyim. Khazanah itu ya perpustakaan kalau sekarang. Maktabatuhu. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat likhtiwaiha ala anfasil kutub. Jadi ini kadang harokatnya ya beda dengan bacaan saya, sama nanut bacaan saya saja. Di sini ditulis anfusil kutub. Selalu saya baca anfasil kutub karena maknanya kitab terbaik. Kalau kitab terbaik bacanya bukan anfus tapi apa? Anfas. Ya nanti kamu debat sendirilah sama teman-teman ini bacanya apa. Karena ini kadang harokatan. Kalau kadang harokatan repot, abe bantah itu kadang sungkan mbek sing aran, orang bantah kadang beda. Lah supaya selamat, ini ora saleh mu'alif, khotote sing goblok biasanya gitu korban. Biasanya gitu kalau untuk menyelamatkan kiai itu, ini yang ngetik yang salah. Padahal kadang kiai ini barang ya rodok salah tapi ya sembol. Daripada suudzon sama kiai kan mendingan sama pengurus. Ya gitu ya sepakat ya. Jadi ya sudah terus. Ya saya baca. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat likhtiwaiha ala anfasil kutub al-ilmiyah al-islamiyah. Jadi kalau tadi yang diceritakan para kawan-kawan Gus Dur suka baca. Itu Mbah Hasyim itu kitabnya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik. Min matbu'atin baik yang dicetak wa makhtutatin baik yang masih tulisan tangan. Athariyatin qadimah baik kitab-kitab yang sudah hampir punah karena saking lamanya. Wa tadummu hadil maktabah jullal kutub al muallafah wal lughat al arabiyyah wal indonesia wal jawiyah wal malaysia wa ba'dal lughat al ajnabiyyah al ukhra. Jadi zaman Mbah Hasyim itu perpustakaannya sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Itu yang nulis orang Libanon. Sampai santrinya Mbah Hasyim tidak tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini yang kepertobatan ya saya kasih. Jadi ini saya biasa guyon, kesoalnya ini guyon sama santri, saya tidak midatoni kiai, jadi ini guyon sama santri. Semoga guyonan ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.